ini sudah termasuk kalau menurut saya luar biasa banget ini Ya, pencapaiannya kalau menurut saya. alhamdulillah seperti itu. Sudah dapat penghargaan ini aja sudah luar biasa banget. Dan ini kemarin kita sayangnya hari apa ya? Kemarin Minggu itu tanggal berapa itu kita hanya mampu jadi juara 2 di Oh ini kemarin masih Minggu kemarin ini ya, tanggal kemarin tanggal 2 berapa kemarin 18. Kita hanya mampu jadi juara 2 karena kami PBR datang hanya dengan katakanlah 55 kekuatan, 50%. Jadi apanya dari U13 itu 8 pemain inti absen mendadak. Mendadak yang jadi, tidak bisa diganggu gugat, diganggu gugat. Akhirnya kita ya datang aja. Kita hanya membutuhkan sebuah jam terbang. Jadi pelatih itu seperti ini. Sudah saya katakan di video awal ya, kemarin kita ketemu. Apa sih target kita ketika kita mengikuti sebuah kompetisi atau festival? Kalau target kita adalah gengsi, ya kita harus beli pemain. Jadi ketika kita turun di sebuah kompetisi besar, kalau kita mau juara atau mau punya prestasi, ya kita harus beli pemain. Yang katakanlah berkualitas ya. Tapi kalau target kita sebuah pembinaan, sebuah jam terbang, sebuah pengalaman bagi mereka, ya kita harus ya seadanya itu. Kita mulai awal lah ya, kita harus berpikir ya sebagai pelatih. Saya selalu seperti ini. Kalau mereka kalah, berarti saya kalah juga. Kalau mereka salah, berarti saya jauh lebih salah. Kenapa mereka passingnya keliru? Otomatis dari mana sumbernya ini? Pasti dari saya, pasti dari pelatihnya. Jadi saya tidak mau serta-merta ketika di event mereka gagal, kemudian ini salah mereka, tidak. Jadi dalam sebuah ujian, misalkan 1 bulan mereka latihan 8 kali, kemudian kita sparingkan mereka kalah. Artinya di situ pun saya juga harus merasa, oh berarti ada yang kurang ya saya harus ini ya, saya harus mawas diri, saya harus sadar introspeksi diri bahwasanya gak setiap kekalahan dari mereka, bisa saja saya yang kurang materinya atau mungkin kurang apa. Jadi saya selalu menguatkan kepada mereka, jangan pernah menyalahkan teman di lapangan. Kalau kalian kalah, ya kalah semua. Kalah satu, kalah semua. Kalau salah satu, ya salah semua. Itu yang saya tekankan agar tidak terjadi crash atau gap ya. Jadi, oh ini salahnya penjaga gawang, ini salahnya backnya. Kita kebobolan karena kita salah kiper misalnya. Saya tidak menekankan seperti itu. Kalau kalian salah, kalian kalah, itu kekalahan kalian semua, bahkan kekalahan saya. Karena itulah saya punya punya sebuah literatur atau ukuran sendiri. Kalau dalam 1 bulan latihan 8 kali, kemudian saya uji cobakan mereka ke sparring, kok ada yang kurang. Oh berarti saya pun juga kurang memberikan materi kepada mereka. Nah itu yang saya pengen tahu. Dalam 1 bulan ini full latihan 8 kali, apa sih hasilnya ketika mereka harus saya tandingkan dengan lawan yang berat. Kalau ternyata mereka mampu menguasai permainan, belum menang loh ya. Ini hanya sebuah yang saya harapkan adalah permainannya dulu seperti apa, passingnya seperti apa, mengalir atau tidak ini permainan, terjalin tidak kerjasama antar teman. Perlu dites satu persatu ya. Harus itu dulu. Kalau kemudian mau menang aja, sparring menang, ya kita cari lawan yang speknya di bawah kita. Pasti kita menang. Tapi kalau speknya di atas kita, bagaimana permainannya? Kerjasamanya mengalir atau tidak? Chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lain ada atau tidak? Berarti itu yang memang yang paling penting harus ditekankan oleh pemain-pemain. Sepak bola ada faktor eksternal yang tidak boleh kita lupa. Katakanlah kita punya andalan si A di lini depan atau si B di lini tengah. Tapi ketika hari matinya dia, ini faktor eksternal loh ya, bukan faktor secara teknik. Kalau ketika itu hari matinya dia nggak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Nah itu, karena itulah saya selalu ngomong sama mereka ketika briefing, kita tidak butuh pemain bintang dengan satu nama besarnya dia, tapi kita butuh kerjasama permainannya agar kita tuh mengalir. Biar ketika main bola itu simpel, passing cetak peluang gol, passing cetak peluang gol. Tapi kalau secara overall ya, secara keseluruhan kita harus punya bentuk karakter permainan, dari permainan passing pendek agar sepak bola benar-benar bisa ditonton. Oh ini usia 12 tahun tapi cara mainnya seperti usia 15 tahun misalnya. Itu butuh proses panjang. Nah, itulah nggak serta-merta cuma 3 bulan 4 bulan langsung jadi. Nggak bisa. Sekarang bayangkan kita punya kerangka 11 pemain inti yang bisa bermain, sudah kita percaya masing-masing tim pasti punya.
Misalnya saya 11 inti sudah saya tentukan siapa pemain intinya, siapa yang menjadi peran permainannya, itu sudah saya tentukan. Yang jadi masalah kalau salah satu di antara mereka absen, mampukah saya memberikan pemain pengganti yang bisa memerankan peran pemain inti tadi yang cedera? Ini juga jadi masalah bagi pelatih. Maka itulah ketika di sebuah pertandingan kadang-kadang pelatih itu berjudi. Yang saya maksud berjudi, 2 pemain inti tidak bisa masuk karena dia cedera atau apa, kemudian kita harus menggantikan dia dengan pemain cadangan yang levelnya tidak sama. Ini akan jadi masalah. Permainan pasti permainan pasti tidak stabil atau mungkin pincang. Tapi masalahnya sepak bola itu kan bola bulat, tidak bisa diprediksi ya. Nah, lalu kemenangannya bagaimana? Kemenangan hanya faktor pembeda saja. Bayangkan, main 90 menit misalkan tidak nyerang sekali, sama sekali tidak bisa membuat serangan, tapi hanya karena satu keberuntungan kesalahan lawan kita bisa menang. Itu kan tidak bisa dikatakan bahwa permainan kita bagus, ya. Nah, jadi kalau hasil menang itu menurut saya selain keberuntungan, ya, kemudian ada faktor yang harus kita tentukan. Kalau permainan kita cantik, passing kita oke, permainan kita mengalir, kerjasama terjadi, chemistry antar pemain ada, kemudian peluang-peluang juga banyak, kemudian kita menang. Nah, itu mungkin sebuah pencapaian. Oh iya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat speknya lawan seperti apa. Kalau lawannya masih di bawah rata-rata, jangan katakan ini menang. Karena lawan Anda di bawah Anda. Tapi kalau lawan Anda di atas Anda 2 truk, misalkan, permainan terjadi, chemistry ada, passing mereka mengalir, kerjasama sangat kompak. Nah, barulah, walaupun hasilnya kalah mungkin, tapi kita bisa sebagai pelatih bisa menilai kan, bisa evaluasi. Ternyata walaupun mereka lawannya besar-besar atau mungkin lebih tangguh dari mereka, tapi kerjasama mereka ada, permainan mereka ada. Oh, ini yang perlu dikembangkan. Nah, itu sebuah pencapaian tersendiri ya. Ya, ada pencapaian. Bukan hanya kalah dan menangnya. Bukan hanya kalah dan menang. Patokan sebagai untuk sebuah keberhasilan gitu, enggak ya? Enggak. Itu sepak bola. Kalau sepak bola itu kan olahraga paling simpel. Kenapa? Sepak bola kalian berkerumun, bagi 2, ya kan? Bagi 2 timnya, kemudian kalian tendang-tendang bola, main rebutan, sudah itu sepak bola. Itu sepak bola. Bolanya nggak harus bola ini, nggak harus bola yang pakai umpan, pakai plastik pun boleh. Bisa. Terus dari dulu sudah ada bola penjalin ya, rotan, boleh. Jadi sepak bola itu simple. Yang membuat sulit adalah bagaimana cara bermain sepak bola dengan benar. Dengan benar, dengan baik dan secara teknik itu yang paling sulit.